Terima kasih kepada Pak Menteri Menko dan Ibu Menteri. Saya lebih banyak mengaitkan ini dengan permohonan kedua pemohon ini, baik permohonan nomor 1 maupun permohonan nomor 2. Ini Bu Menteri, Pak Menko, ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu sebetulnya ada, yang mencantumkan list perjalanan presiden. Ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke presiden ini sebetulnya. Karena dalilnya bertumpu di sini. Jadi kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Nah, itu yang didalilkan oleh pemohon. Nah, kalau ini kami bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah kami, apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak. Nah, tolong kita dibantu ini oleh 4 menteri ini berkaitan dengan ini. Yo guys, perkembangan terbaru di sidang MK terbaru nih. Tambah seru ya nggak? Iya kan? Nah, para hakim MK ambil langkah berani menurut gue dengan memanggil 4 menteri untuk memberikan kesaksian hari ini nih. Nah, ini berkaitan dengan kebijakan bansos yang digelontorkan oleh Presiden Jokowi menjelang Pilpres kemarin. Nah, suatu isu dan perdebatan yang kini jadi pusat perhatian sama kita semua dan juga hakim-hakim MK dalam sengketa Pilpres di MK. Nah, menurut gua nih, ini merupakan sejarah guys. MK ambil langkah penting dengan memanggil 4 menteri kunci Jokowi. Nah, untuk memberikan mereka kesaksian terkait kebijakan bansos yang dikucurkan jelang Pilpres 2024 kemarin. Nah, dalam persidangan ini direspon dengan berbagai pandangan mengenai kemungkinan dampak politik dan sosial dari kebijakan tersebut. Nah, pembagian bansos menjelang Pilpres menimbulkan pro kontra. Ya jelas lah, tentang mana nih batas bansos yang sah dengan tindakan yang mungkin dianggap sebagai upaya mempengaruhi pemilih. Nah ini, ada motif apa sebetulnya di balik kebijakan tersebut dan dampaknya terhadap dinamika politik di Indonesia. Nah, pertanyaan ini nih mungkin para hakim MK akan gali nanti nih kepada para menteri itu. Sidang ini bertujuan untuk apa? Mendalami keterangan dari kelima pihak yang dipanggil. Iya, 5 pihak loh. Selain 4 menteri itu, nah ini DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga dipanggil guys. Nah, dengan dipanggilnya mereka, semoga, ya enggak, kan kita boleh dong berharap hakim MK ini dapat menemukan titik terang guys. Adanya dugaan kecurangan yang TSM yang didalilkan oleh tim hukum 03 dan 01. Nah, dugaan kecurangan ini diduga berkaitan dengan adanya, ini awalnya nih, nepotisme dan abuse of power yang terkoordinasi guys. Diawali nih oleh sebuah fenomena kalau menurut gue. Ini gue sebut fenomena karena belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Pilpres di kita Indonesia. Di mana calon wakil presiden adalah anak kandung presiden. Ingat loh nih, yang sedang menjabat. Gue garis bawahi ya, presiden yang sedang menjabat. Nah, MK diharapkan apa? Dapat membuktikan kepada publik dan semua pihak terkait bahwa keadilan masih menjadi apa? Prinsip utamalah dalam pemilu di sini. Oke? Pak Muhadjir Effendi, terus Erlangga Hartarto, Ibu Sri Mulyani, dan Mensos Risma ini dipanggil untuk memberikan pencerahan guys buat kita semua dan juga buat hakim-hakim MK tentang bagaimana dan kenapa sih kebijakan bansos tersebut digelontorkan kok deket-deket jadwal pemilu. Nah, ini biar terang nih. Nah, DKPP juga akan memberikan keterangan guys untuk melengkapi gambaran nih kondisi pemilu kita sebenarnya gimana. Nah, pemanggilan ini merupakan langkah strategis oleh MK menurut gua
Bagaimana untuk mendapatkan gambaran terang guys tentang kebijakan bansos dari para pembuat keputusan kunci di pemerintahan Pak Jokowi. Oke. Kesaksian mereka diharapkan dapat memberikan wawasan tentang rasionalitas dan implementasi kebijakan tersebut guys. Nah, Hakim MK berada di bawah sorotan publik dan politik yang masif menurut gue. MK harus pandai guys mengelola isu sensitif dengan hati-hati. Nah, dan memastikan bahwa proses hukum ditegakkan tanpa memihak salah satu dong, iya kan? Sambil mempertimbangkan dampak sosial dan politik dari keputusannya. Ayo. Nih, tuduhan TSM dan nepotisme menambah kompleksitas kalau menurut gua pada kasus ini nih, di sidang ini. Dugaan abuse of power yang terkoordinasi ini menuntut bukti yang konkret dan analisis mendalam guys untuk dibuktikan, oke? Nggak boleh kaleng-kaleng nih buktinya nih. Sedangkan keputusan MK pada kasus ini akan menetapkan presiden guys. Presiden penting untuk pemilu ini ke depannya, pemilu kita, oke? MK diharapkan dapat memberikan pencerahan pada publik dan semua pihak, oke? Bahwa keadilan masih menjadi prinsip utama dalam pemilu di Indonesia. Dengan mengambil pendekatan yang adil dan terukur tapi, oke? Diharapkan nih Hakim MK dapat memulihkan kepercayaan publik yang jeblok, oke? Karena keputusan ajaib dari Paman Usman. Nah, ini merupakan kesempatan guys bagi MK untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tentang keadilan dan kejujuran dalam pemilu. Nah, pemanggilan 4 menteri dan kebijakan bansos jelang Pilpres ini merupakan momentum krusial dalam sejarah demokrasi kita menurut gua. Dengan kesaksian dari para menteri, diharapkan kebenaran dapat terungkap. Karena MK memiliki peran penting guys dalam mewujudkan fondasi demokrasi yang kuat. Nah, itu menurut gua. Para hakim MK harusnya dapat memastikan bahwa setiap tindakan yang merupakan keadilan pemilu nih dapat diidentifikasi dan diputuskan secara adil, oke? Jangan hanya sebatas apa? Menjadi mahkamah kalkulator, oke? Yuk kita kepoin sidang ini. Gua Singi, ciao.